Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait dengan penulisan laporan penelitian untuk penelitian kualitatif. Nah, ini kalau di skripsi di kampus kami, ini merupakan bab 4 dan bab 5. Jadi topik pembahasannya, yang pertama bagaimana Anda menuliskan penelitian kualitatif, hasil penelitian kualitatif. Yang kedua, bagaimana Anda membahas hasil penelitian kualitatif. Yang ketiga, bagaimana Anda membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Dan yang keempat, bagaimana Anda menuliskan abstrak. Oke, saya awali dengan dua gambar seperti ini. Ya, ini ada gambar satu, ini gambar bisa dibilang gambar naga yang bagus. Ya, desainnya bagus. Kemudian yang satunya adalah sebaliknya. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Saya seringkali menganalogikan ini sebagai proposal dan yang ini sebagai skripsi mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswa ketika membuat proposal skripsi ini hasilnya sangat bagus atau ekspektasinya sangat tinggi. Namun demikian ketika setelah dilakukan penelitian, menuliskan hasilnya, nah hasilnya malah sebaliknya, tidak sebagus, tidak memenuhi ekspektasi atau tidak sebagus proposal skripsinya. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, peneliti atau mahasiswa sendiri tidak memahami isi proposal penelitian, khususnya tentang tujuan penelitian, kerangka konsep, metodologi, dan isi instrumen penelitian. Yang kedua, peneliti tidak mampu menggali informasi dari responden secara mendalam. Jadi peneliti hanya menanyakan apa yang ada di instrumen penelitian. Padahal kalau kita berbicara konteksnya penelitian kualitatif, maka bisa dikatakan bahwa informan adalah instrumen kunci. Bagus tidaknya data itu tergantung kemampuan informan dalam menggali. Bagus tidaknya data itu tergantung kemampuan peneliti dalam menggali informasi dari responden, sehingga mungkin beberapa mahasiswa tidak cukup mampu untuk menggali informasi tersebut secara mendalam. Yang terakhir, peneliti tidak mampu menceritakan hasil penelitiannya. Ini yang banyak dialami oleh mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa punya data yang lengkap, punya data yang banyak, tetapi mereka tidak mampu menarasikan pada hasil dan pembahasan di skripsinya. Nah, hasil penelitian. Apa itu hasil penelitian? Hasil penelitian berisi pemaparan secara deskriptif. Jadi kalau penelitian kualitatif, pemaparannya secara deskriptif dari semua data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Kemudian peneliti menerjemahkan data tersebut ke dalam narasi. Jadi data-data apapun itu harus diterjemahkan dalam narasi, termasuk data-data tabel, grafik, dan sebagainya. Kebiasaannya mahasiswa hanya menuliskan tabelnya atau menuliskan grafiknya, tapi tidak disertai dengan narasi. Harusnya setelah tabel itu diikuti dengan narasi di bawahnya. Narasi atau penjelasan tabel tersebut. Bab ini saya anggap merupakan bab yang paling orisinal dalam laporan penelitian. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini harusnya menjawab tujuan khusus penelitian dan hipotesis penelitian jika ada. Karena ini merupakan penelitian kualitatif, jadi tidak ada hipotesis penelitian. Jadi kalau ada tujuan khusus Anda ada 5, berarti di pembahasan, hasil dan pembahasan harusnya ada 5 poin yang dijelaskan. Nah, kemudian pembahasan. Apa itu pembahasan? Pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan teori, atau membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian orang lain melalui jurnal penelitian, atau juga membandingkan hasil penelitian dengan peraturan, SOP, atau kebijakan pemerintah. Itu yang namanya membahas. Kebanyakan mahasiswa hanya menuliskan hasilnya saja. Mereka bisa menarasikan
kondisi lapangan atau hasil penelitiannya, tapi kebanyakan lupa belum membahas dengan teori maupun hasil penelitian orang lain atau juga peraturan-peraturan. Disarankan membahas dengan lebih banyak jurnal penelitian, minimal 5-10 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Jadi di pembahasan di subbab akhir pembahasan Anda boleh memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini bagaimana Anda menuliskan hasil. Yang pertama, jelaskan gambaran umum lokasi penelitian terlebih dahulu secara ringkas. Jangan banyak-banyak. Misalnya profil rumah sakit, visi misinya, struktur organisasinya, dan sebagainya. Atau profil puskesmas, boleh, tapi hanya secara ringkas. Dan jangan lupa Anda harus menuliskan referensinya. Karena kebanyakan selama ini ketika saya menguji, mahasiswa tidak mencantumkan referensinya atau sumber datanya. Misalnya dari profil rumah sakit kah, profil dinas kesehatan tahun sekian kah, dan sebagainya itu belum ada. Kemudian usahakan juga untuk menjelaskan karakteristik informan atau responden dalam bentuk tabel. Nah, itu bisa Anda buat tabel isinya umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja, dan sebagainya. Peneliti harus mampu mendeskripsikan kondisi lapangan, kondisi tempat penelitiannya. Kemudian berpedoman pada indikator yang terdapat pada tabel definisi operasional atau definisi istilah yang ada di bab 3. Jadi, saya selalu katakan pada mahasiswa bahwa indikator ini merupakan kunci, salah satu kunci dalam menyusun skripsi. Dan yang paling penting, tunjukkan Anda sudah melakukan uji validitas di hasil penelitiannya. Kemudian bagaimana teknik penulisan untuk hasil pembahasan selanjutnya? Yang pertama, Anda tunjukkan hasil penelitiannya. Jadi setiap indikator dibahas. Ya. Setelah Anda menunjukkan hasil penelitiannya, tunjukkan Anda telah melakukan uji validitas. Kalau penelitian kualitatif berarti ada triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah dilakukan uji validitas, datanya valid, kemudian baru dilakukan pembahasan. Bandingkan hasil dengan teori, jurnal, maupun SOP. Bagaimana kalau ada indikator yang lebih dari satu? Maka indikator dibahas satu persatu dulu. Jadi misalnya, dibahas dulu indikator yang pertama, apabila datanya sudah valid, dilakukan pembahasan. Baru kemudian indikator yang kedua, uji validitas terlebih dahulu, kalau sudah valid, baru kemudian dilakukan pembahasan. Saya beri contoh, ini contoh indikator yang sudah kita bahas di sebelumnya. Misalnya untuk variabel tingkat pendidikan, indikatornya adalah D3 rekam medis. Ada satu indikator. Sedangkan untuk variabel reward, ada dua indikator. Terdapat insentif dan terdapat trofi. Jadi nanti yang indikator pertama, insentif ini dibahas terlebih dahulu, diuji validitas, kemudian dilakukan pembahasan terlebih dahulu, baru kemudian berkaitan dengan trofi, ya, diuji validitas dan dibahas kemudian, ya, satu persatu. Oke, saya beri contoh seperti ini. Nah, saya beri contoh untuk variabel tingkat pendidikan. Ingat langkah-langkahnya. Uji validitas terlebih dahulu. Kalau sudah valid, maka lakukan pembahasan. Contohnya ini. Indikatornya adalah D3 rekam medis. Kita tunjukkan terlebih dahulu hasil penelitiannya bagaimana. Nah, ini saya tunjukkan dalam bentuk tabel misalnya. Setelah muncul hasil penelitian, apakah langsung dibahas? Tidak. Pastikan data tersebut sudah valid terlebih dahulu, maka dilakukan uji validitas. Kalau uji validitas ini berarti dia menggunakan triangulasi sumber. Ya. Kalau datanya sudah valid, baru lakukan pembahasan.
Oke. Ya, ini sudah tadi ya. Membahas itu membandingkan antara hasil penelitian dengan teori, jurnal maupun peraturan. Kemudian dengan menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu, ini melalui jurnal penelitian orang lain. Kemudian juga bisa nanti memberikan rekomendasi, saran, dan juga boleh untuk mengungkapkan keterbatasan penelitian. Namun untuk di kampus kita biasanya sampai hanya di poin 1 dan poin 2. Ya. Anda membahasnya hanya dengan membandingkan hasil penelitian Anda dengan teori, membandingkan hasil Anda dengan penelitian terdahulu atau penelitian orang lain melalui jurnal-jurnal penelitian yang terpublikasi, atau membandingkannya dengan peraturan atau SOP atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di kampus kita hanya poin 1 dan poin 2. Oke, misalnya seperti ini. Nah, hasil kutipan wawancara tersebut menyatakan bahwa riwayat pendidikan terakhir kepala rekam medis adalah SEMEA, sehingga belum sesuai. Belum sesuai ini maksudnya adalah belum sesuai dengan indikator, karena indikator tadi adalah D3 rekam medis. Namun dalam melakukan pekerjaan, petugas juga belajar dari pengalaman selama bekerja. Jadi ini merupakan dia menuliskan hasilnya, hasil di lapangannya. Ya, sampai terkait rekam medis pun juga rendah. Ini berkaitan dengan hasil yang ada di lapangan. Nah, mulai dari sini sampai terakhir ini adalah yang namanya membahas dengan membandingkan hasil penelitiannya dengan teori atau penelitian orang lain. Misalnya ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Sedarmayanti dalam Saban, yang menyatakan bahwa dampak dari tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan karyawan sulit menyerap berbagai informasi yang berhubungan dengan kegiatannya. Sedangkan semakin tinggi pendidikan karyawan, maka semakin efisien karyawan dalam bekerja. Ini sampai selesai, ini merupakan contoh melakukan pembahasan. Oke. Nah, ini masih, jadi pembahasan tadi disimpulkan ya, dalam bentuk disimpulkan seperti ini. Oke, saya skip. Ingat tadi bahwa setiap indikator harus dibahas. Saya beri contoh selanjutnya untuk variabel reward. Reward, perhatikan di sini ada 2 indikator. Terdapat insentif dan terdapat tropi. Jadi dalam pembahasan harus membahas tentang insentif dan membahas tentang tropi. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Indikator yang pertama, terdapat insentif. Ingat prosesnya, tunjukkan hasil penelitiannya, lakukan uji validitas, kalau sudah valid, baru lakukan pembahasan. Oke. Pertama, tunjukkan hasil penelitiannya. Ini menurut responden, tidak pernah ada reward. Oke. Kita cek dengan melakukan uji validitasnya. Benar enggak? Oh, ternyata benar, selama ini belum pernah memberikan insentif, belum ada reward. Berarti datanya sudah valid. Apa yang disampaikan oleh responden satu dengan responden yang lain ini sudah sama. Berarti bisa dikatakan data tersebut valid. Kalau sudah valid, maka kita lakukan pembahasan. Oke, kita masuk ke contoh indikator yang kedua. Terdapat tropi. Oke, tunjukkan hasilnya, uji validitasnya, kalau valid, lakukan pembahasan. Nah, responden satu mengatakan bahwa juga tidak ada pemberian reward berupa trofi. Kita cross-check dengan melakukan uji validitasnya. Ini merupakan triangulasi sumber. Dia juga mengatakan belum pernah memberikan trofi. Berarti apa yang dikatakan responden satu dan responden yang lain ini sudah sama, berarti datanya sudah valid. Kalau sudah valid, maka kita tinggal melakukan pembahasan. Oke, dari sini sudah bisa ya, sudah cukup jelas setelah melakukan pembahasan. Kemudian sebenarnya di beberapa
di beberapa perguruan tinggi ada yang menuliskan keterbatasan penelitian di bagian akhir dari subbab pembahasan. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya setiap penelitian pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangan tersebut sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. Jadi dari hasil penelitian ini sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Contohnya, penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling karena merupakan penelitian kualitatif sehingga tidak dapat digeneralisir. Jadi ini juga merupakan keterbatasan penelitian. Karena penelitian kualitatif, maka tidak dapat digeneralisir. Contohnya lagi, penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Namun, untuk mengurangi bias sudah dilakukan melalui proses triangulasi. Nah, ini yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rekam medis ada 3 faktor. Ada faktor personal, kepemimpinan, dan faktor sistem. Sedangkan secara teori yang mempengaruhi kinerja ini masih banyak faktor-faktor yang lain, sehingga inilah yang bisa dilakukan, diberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, setelah ada bab hasil, kemudian pembahasan, maka yang terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana membuat kesimpulan? Ini harus kritis dengan memperhatikan apakah kesimpulan dapat ditafsirkan lain. Jadi jangan menuliskan kesimpulan yang ambigu. Kemudian pernyataan pendek dari hasil temuan penelitian, ya. Jadi kesimpulan itu ringkas. Jadi jangan sampai menulis yang panjang-panjang karena beberapa mahasiswa saya temui juga menuliskan kesimpulan itu masih panjang-panjang beberapa halaman. Dan ini menjawab tujuan khusus penelitian. Kalau tujuan khususnya ada 5, berarti kesimpulannya ada 5. Itu wajib. Setelah kesimpulan ada saran. Ya. Saran berdasarkan simpulan dan hasil penelitian. Saya beri contoh, misalnya pernah saya menguji ada mahasiswa yang memberikan saran bahwa rumah sakit perlu menambahkan petugas filingnya. Padahal di penelitiannya dia tidak membahas sama sekali tentang jumlah ketersediaan SDM. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, saran harus bersifat operasional. Ya. Operasional artinya harus bisa dilakukan, bukan hanya konsep saja. Misalnya contoh yang tidak operasional, puskesmas harusnya puskesmas melakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang seperti apa? Itu harus diperjelas. Misalnya evaluasi secara rutin 1 bulan sekali oleh kepala puskesmasnya atau bagaimana, itu harus jelas. Yang ketiga, jangan memberikan saran yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh rumah sakit maupun puskesmas. Ya, jadi saran itu harus operasional dan mampu dilakukan oleh rumah sakit maupun puskesmas. Contohnya misalnya kalau di puskesmas, karena kekurangan SDM, maka Anda menyarankan di puskesmas untuk merekrut jumlah atau merekrut petugas rekam medis lagi, merekrut petugas bagian administrasi. Itu tidak bisa. Tidak semudah itu karena puskesmas itu pada umumnya adalah OPT yang di bawah dinas kesehatan. Oke, saya masuk ke bahasan yang terakhir, ini adalah abstrak. Abstrak merupakan ulasan singkat yang menjelaskan seluruh isi tulisan. Ya. Jadi dalam abstrak itu ada masalah penelitian, tujuan, metode, hasil atau kesimpulan, dan saran. Jadi harus ada poin-poin tersebut. Jadi ini sebenarnya mewakili isi skripsi kalian. Masalah penelitian dan tujuan itu ada di bab 1, metode di bab 3, hasil atau kesimpulan itu juga di bab 4 dan bab terakhir dan saran. Dan hanya dibuat dalam 1 paragraf. Ya, tidak ada 4 paragraf, pada umumnya hanya 1 paragraf.
dan pada umumnya maksimum 250 kata. Terdapat kata kunci atau keyword di bagian akhir abstrak. Terus kemudian ini kata kunci biasanya 3-5 tergantung kebijakan kampus masing-masing. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah kata yang sering digunakan atau sering muncul di penelitian. Bisa diambilkan dari judul, bisa. Atau bisa juga dengan menggunakan metode tertentu yang digunakan dalam penelitian. Misalnya UCS, SQL, atau waterfall, dan sebagainya. Tidak boleh menggunakan singkatan, kutipan, karena ini juga 250 kata, maka tidak ada tabel, gambar, ataupun merek-merek tertentu. Dan ini dituliskan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan meskipun Anda bahasa Inggrisnya mungkin menggunakan Google Translate, ya, saya rasa kalau mentranslate dengan Google Translate, jangan langsung satu paragraf, tapi per kalimat kalau bisa, sehingga hasilnya akan lebih bagus. Nah, ini contohnya, contoh abstraknya. Ini merupakan masalah dan tujuan. Jadi langsung saja. Biasanya mahasiswa menuliskan di awal-awal tuh rumah sakit A adalah rumah sakit yang itu tidak perlu, karena abstrak itu dibatasi kata, jumlah kata, maka langsung saja tunjukkan masalahnya. Kira-kira penggunaan medis di puskesmas masih belum berjalan dengan baik. Nah, terlihat belum ada ini merupakan masalah. Ya, sampai ke tempat tinggal pasien. Ini merupakan masalah penelitian. Kemudian di sini tunjukkan tujuannya, menganalisis faktor-faktor kinerja penggunaan medik di Puskesmas Bujer Bondowoso. Nah, ini juga Anda tunjukkan metode penelitiannya. Jenis penelitiannya apa, kualitatif atau kuantitatif, bagaimana Anda mengumpulkan data, siapa saja respondennya atau informannya, dan sebagainya. Kemudian hasil atau kesimpulan, jadi tidak ada pembahasan ya, hanya hasil saja. Makanya saya tuliskan juga kesimpulan atau kesimpulan. Hasilnya apa? Kemudian terakhir Anda tuliskan saran. Sebagai saran, sebaiknya membuat SOP tentang sistem penyimpanan dan jajaran rekam medis. Nah, ini operasional. Ya, jelas. Akan tidak jelas kalau Anda sarannya hanya Anda puskesmas sebaiknya membuat SOP. Nah, SOP apa? Itu kan tidak jelas. Makanya di sini jelaskan SOP tentang sistem penyimpanan dan penjajaran rekam medis dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.